Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa Sabtu 7 Mei 2022 dengan mengambil tema Kuasa Nama Yesus. Diinspirasikan dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai 43. Masih di dalam suasana Minggu Paskah, oleh karena itu saya akan mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah kepada sahabat Rema semuanya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia hadir dan juga menyemangati para rasul. Juga Yesus yang bangkit adalah Yesus yang berkuasa. Para rasul yang menjadi saksi mata kebangkitan itu pun mewartakan kabar sukacita Paskah kemana saja, termasuk di kota Lida dan juga kota Yope yang menjadi inspirasi di dalam Rema hari ini. Di kota Lida ada seorang yang namanya Eneas yang terbaring lumpuh kurang lebih 8 tahun, dan karena kuasa di dalam nama Yesus akhirnya Petrus bisa menyembuhkan Eneas itu. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, di situ didapatnya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Sahabat Rema yang terkasih, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus yang bangkit, namanya penuh kuasa. Nama Yesus yang bangkit, satu-satunya yang berkuasa. Dan melewat nama itu, mukjizat yang dilakukan Petrus terjadi. Tentunya bukan karena kemampuan Petrus orang sendiri, tetapi karena dia terbuka dan mengandalkan nama Yesus yang berkuasa, yang telah bangkit itu. Akhirnya mukjizat itu terjadi. Sumber penyembuhan adalah nama Yesus itu sendiri, di mana Allah bekerja melalui nama itu. Seperti kata Petrus, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Di dalam nama Yesus, mukjizat yang dilakukan Petrus terjadi. Sungguh suatu kuasa dari nama Yesus itu. Sahabat Rema yang terkasih, kisah ini tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga di kota sebelahnya, yakni di Yope, ada seorang yang namanya Tabita, seorang yang dikenal baik di kota itu, yang sudah percaya pada iman Kristiani. Karena sakit, ia meninggal dunia. Kemudian orang berangkat bersama-sama untuk menjumpai Petrus, memberitahukan hal itu. Sesampainya di Yope, kemudian apa yang dilakukan Petrus? Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas, Tabita, waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu berdiri. Luar biasa. Seorang Petrus, seorang nelayan, berbeda sekali dengan Petrus yang sebelum kebangkitan Yesus dan sesudah kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus mengandalkan, percaya, beriman pada nama Yesus yang bangkit, dan mukjizat terjadi. Seorang Petrus di dalam nama Yesus membangkitkan seorang yang sudah meninggal, yakni Dorcas atau Tabita. Sahabat Rema yang terkasih, itulah
kuasa nama Yesus, satu-satunya kuasa diberikan pada nama itu. Itulah mengapa kita sebagai umat Kristiani bersyukur boleh dikaruniai iman akan nama itu. Putra Allah yang hidup, sabda yang menjadi manusia, yang setelah kebangkitannya memberikan daya, memberikan kekuatan, menghibur, meneguhkan, mendampingi kita di dalam perjalanan iman di dunia ini menuju kepada keselamatan kekal. Hanya di dalam nama Yesus bisa terjadi semacam ini. Seorang Petrus bisa menyembuhkan orang sakit, seorang Petrus bisa membangkitkan orang mati di dalam nama Yesus. Bukan namanya sendiri, bukan kemampuannya sendiri, tetapi di dalam dan bersumber dari nama itu. Sahabat terima yang terkasih, oleh karena itu sebagai orang-orang yang mengalami sukacita dan semangat Paskah, kita dikembalikan. Sejauh mana Paskah membuat kita semakin mengandalkan nama Yesus, bahwa Yesuslah andalanku, di dalam nama Yesuslah aku menghadapi segala tantangan iman dan cobaan hidup ini. Ada lagu anak-anak yang mengesan bagi saya, lagunya begini. Dia tak pernah lepaskan tanganku, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Walau badai menduru, ombak memburu, Dia tak pernah lepaskan tanganku. Sahabat terima yang terkasih, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menyertai kita sampai akhir zaman nanti. Dia tidak pernah melepaskan kita. Walau badai menderu, ombak memburu, badai kehidupan, tantangan iman, permasalahan apapun juga, seperti badai yang menderu menerpa kita, seperti ombak yang memburu menerjang kita, tetapi Dia tak pernah melepaskan kita. Tangan kita tidak pernah dilepaskan. Oleh karena itu kita diingatkan dengan semangat Paskah. Di dalam apa Allah tidak melepaskan kita? Di dalam nama anaknya yang tunggal. Di dalam nama Yesus itulah kita bisa bangkit, kita disembuhkan segala luka-luka batin kita. Kita bisa dihidupkan semangat kita ketika kita mengalami krisis iman. Di dalam nama Yesuslah kita terus-menerus diberikan penyegaran iman kita, dikuatkan, diteguhkan. Dia tidak pernah melepaskan kita. Di dalam nama Yesus yang selalu dapat kita andalkan. Sahabat terima yang terkasih, mari dengan semangat Paskah kita seperti para rasul dan juga apa yang diimani oleh umat Kristiani, bersemangat Paskah berarti kembali mengandalkan satu-satunya nama yang penuh kuasa, yakni nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga keluarga kita, hidup dan pekerjaan kita senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.